pada saat pagi hari. Oke, baik. Salam hormat buat semuanya, disampaikan bahwa sudah lama Tiga Tungku ini tidak mengupload video-video terbaru kami. Dan kali ini kita akan melakukan kick off, ya, kayak pertandingan, Kick kick off off babak pertama, nah seperti Pak Yaman sering di di medan lapangan ya. di lapangan. Oke, baik. Ini dalam rangka untuk mempublikasikan Romo Kosmas Kopong Boro menuju ke pesta peraknya 25 tahun ya. Di tanggal berapa itu? Di tanggal 16 16 Juni. Juni Ya. 2024 25. Sorry. Masih terbawa dengan Tahun kemarin. tahun kemarin. Ini ada kenangan terindah kayak yang di tahun kemarin ya. Seperti itu. Baik. Di bulan Juni nanti nih, tanggal 16 2025 di Watona, di Desa Watona, kita akan merayakan pesta perak dalam rangka pesta imam nih, Ya, 25 tahun. 25 tahun. Romo Kosmas Kopong Boro. Baik, ini kita mempublikasikan. Ya. Jadi coba kita hanya dialog-dialog secara singkat, secara garis besar. Atau lebih tepatnya Setahu saya, Ah, atau setahu kita setahu saya atau sebagai setahu tim. kita. Oke, Nah, sebagai tim lah. ya. Ini bukan narasumber. Bung Jaya ini adalah tim dari Kick Off Tiga Tungku Adonare juga. Oke. Baik, kita akan ngobrol masuk kepada perkenalan nih. Ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit tentang keluarga. Ini secara garis besarnya saja dan juga setahu saya ya. Ya, setahu Jangan saya. lupa. Oke, Jadi, silakan Bung Jaya. setahu saya beliau 4 bersaudara, laki-laki 3 dan perempuan 1. Beliau bukan dan setahu saya. Ya, Romo Kos adalah anak ketiga. Baik, luar biasa sekali. Ini kita tidak usah membahas lebih jauh lagi tentang ini. Cukup sampai di sini bahwa Romo Kos ini adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Oke. Baik, kita akan masuk ke cerita tentang masa kecilnya nih. Masa kecilnya Romo Kos. Kebetulan Bung Jaya ini adalah tetangganya. Tetapi Bung Jaya ini kelahiran di tahun 82 ya. 82 ya. Mungkin tidak sama masa kecilnya dengan Romo Kos. Jadi ini hanya setahu saya. Kita kembali lagi ya. Setahu saya. Oke, masa Ya, kecilnya setahu saya masa kecilnya beliau menjadi dari 4 bersaudara itu menjadi salah satu anak kesayangan bapak. Ya. Jadi beliau sayang ke masa kecilnya karena mereka itu petani tulen bapaknya. Dari keluarga bapak itu petani tulen. Maka mereka sering menghabiskan waktu di kebun. Jadi ketika pulang sekolah juga harus ke kebun. Jadi kebanyakan masa kecilnya lebih banyak. Tidak seperti anak-anak lainnya main di kampung. Karena bapaknya ya orang yang lihat rajin. atau mungkin di masanya itu juga memang kebanyakan orang tua memang lebih banyak membawa anak-anaknya ke kebun ya. Iya. Setahu saya terlebih di keluarga mereka. Iya, Nah, betul. jadi di generasi yang sekarang tumbuh naik bisa mengenal mereka, anak mereka, artinya saudaranya Pak Romo ini. Mereka itu orangnya rajin. Wah, jadi mungkin pengalaman di kebun ini membawa dia menjadi seorang gembala. Ya? Ya mungkin. Mungkin saja ya. Mungkin saja seperti itu. Ya, jadi generasi kita jangan lupa lah kita rajin-rajinlah kita ke kebun. Siapa tahu ada panggilan ketika kita berada di kebun ya. Masa kecil kita ya. Iya, betul. Menjadi seorang gembala. Menjadi seorang gembala atau menjadi apa lagi? Ah, Mungkin terinspirasi dari kebun atau dari sebatang ubi yang menghasilkan buah yang banyak. Batangnya cuma satu tapi kan buahnya. Ini Untuk filosofi yang terinspirasi bagus sekali ya. nih. Baik. Ada kucing. Baik. Sekarang kita masuk ke mungkin teman-teman juga ingin tahu. Ini kan kita mempublikasikan ya. Ya. Masa kecilnya dia sering ke kebun. Oke. Kemudian pendidikannya nih secara garis besar atau lebih tepatnya setahu saya ya. Oke, Bung Jaya. Setahu saya SD Kawatona selesai. Terus lanjut ke SMP Palu Godam di Sandosi.
Yang sekarang menjadi SMP negeri ya, sudah dirubah itu, Pak. Oh iya Kalau betul, iya tidak betul. salah setahu saya ini. Benar 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 Iya. benar. Iya, setahu saya ini, setahu kita ini ya. Jangan sampai ada Jadi komen, "Wah itu belum jadi negeri," tapi setahu kita kayaknya setahu kita sudah, kayaknya sudah. sudah negeri. Terus, pindah ke SMP Gotong Royong, Mhm, Witjama, berarti ceritanya dari atas, dari naik ke bukit atas dulu, baru terus turun ke turun bawah. lagi ya ke bawah. Ya, SMP Gotong Royong, Witjama yang sekarang mhm, menjadi SMP Negeri 2 Alun-Alun Timur, ah, Witjama. oke ini kayaknya setahu kita semua nih Ya, kayaknya, setahu semua. SMP Negeri 2. Kemudian setelah SMP? Kemudian setelah SMP beliau ke SMA, Hokeng. Wah ini ceritanya ke Hokeng nih, Iya, ke Hokeng. berarti ada keluarga di sana nih pasti? Keluarga dilarang buka saja. Mhm mhm mhm. Nah, setelah buka di Hokeng tidak ada keluarga. Setahu Mhm. saya tidak ada keluarga di sana. Oke, panggilan panggilan nih. Panggilan ke Hokeng, Niatnya ini pasti ini. iya. Terus, eee, sekolahnya cuma 1,5 tahun, kurang Mmm, lebih 1,5 tahun. mhm. Akhirnya kembali ke Kota Larang Tuka, menjadi kondektur. Wah ini ceritanya putus sekolah Dia nih, putus Romo sekolah, nih ya? iya. Setahu saya ada tidak, kenapa sampai dia bisa berhenti ya? Setahu Eee, saya nih. Kalau tidak tahu ya saya tidak tahu tuh. Kalau setahu saya tidak tahu. Jadi tidak perlu dibahas di Ya, tidak perlu sini. dibahas, Oke ya. lanjut. Jadi ketika putus dari SMA, apa, Oke, SMA Hokeng, beliau jadi kondektur. mhm. Kebetulan ada bapaknya almarhum, jadi supir di situ, di Oh jadi Romo Toko jadi Lido. supir nih, Ya, supir? ya bapaknya yang supir. Bapaknya supir Ya, lalu Romo sendiri? beliau jadi kondektur. Nah, Wah berhenti sekolah ya, untuk menjadi seorang kondektur nih mungkin kondektur ya? ya. Tidak tahu permasalahan apa berhenti sekolah, Oke oke. masalah ekonomi atau saya kurang tahu. Mhm, Nah, setelah itu jadi kondektur, bapaknya ini kan di Toko Lido itu. Kebetulan Toko Lido nama truknya juga Lido. mmm, Nah, sama. mhm. Jadi kebetulan ikut ke kondektur itu, bapak kecil dalam hati harus sekolah lagi. Ah, Jadi ketika iya iya. kerja itu dia disuruh kerja keras, hanya untuk membuat dia bosan gitu, supaya dia cepat keluar dari, berhenti dari kondektur agar dia lanjut sekolah lagi. Dan Mmm, pada akhirnya bosan beliau karena terlalu mmm, capek ketika mobil rusak di tengah jalan, jalannya rusak, dilarang tuh kalau tidak mhm, seperti hari ini. mhm. Bapaknya harus suruh dia tidur di lumpur, perbaiki mobil Perbaiki dari bawah. Di situ membuat dia menjadi, oh ternyata kalau kita tidak sekolah kerjanya keras sekali. lebih enak sekolah ya. Lebih Kalau enak ke sekolah, sekolah, pegang buku, pegang buku, pulpen, pulpen, duduk di dalam dalam ruangan. ruangan, Kalau ini banyak harus teman. tidur-tidur di Nah, jalan raya, jalan raya tiap lumpur-lumpur. hari harus hanya berkomunikasi dengan bapaknya, Mmm, apalagi dengan jalan, kondisi jalan waktu itu. iya iya. Wah setengah mati sekali tuh sebagai kondektur waktu itu. Iya, begitu. Akhirnya apa nih, pasti merasa kapok nih tanda petik ya, Iya, iya, menyerah nih, menyerah. waduh. Mendingan saya sekolah. Akhirnya Nah, mimpi bapaknya yang supir ini, mhm bapak Hoki. mhm. Oh harapannya Ya, saya harus itu buat dia terwujud, pokoknya harus kapok harus dia. kapok, harus Nah, jerah ini bahwa harus jerah ya, kalau pilih mana, sekolah atau kerja begini kerja nih. begini. Akhirnya kapok juga ya Kapok Romo. juga, padahal nakal loh. Iya ya Iya, Romo iya. kasih. Ini setahu saya Ya ya, setahu setahu saya. saya, kan lumrah itu barang, Iya 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 iya. manusia apalagi laki-laki ya. Akhirnya kembali nih? Akhirnya kembali, tapi ke Nagakeo. Mhm. Aku apa ini sekolah ini coba? Akuino, SMA Thomas Akuino. Ah, Nggak ada lanjut ke cara. sana. Lulus nih, selesai nih? Selesai, selesai sehingga lanjut lagi ke Jogja, Mmm. Seminar Tinggi Jogja. Sekolah seminarnya di Jogja nih ya? Iya, tapi saya tidak tahu sekolahnya apa ini. Ini kan kembali ke setahu saya Ya, kasih ini, tahu saya, setahu ya, saya ya, setahu saya. Jadi setahu saya bahwa dia di Jogja sekolah seminari sana? ya. Aha. Terus setelah selesai nanti dilantiknya dilantik, Ini gara-gara baru gara-gara habisan gubernur pelantikan? ini ya, Tidak, pelantikan bupati kemarin bupati kayaknya? kemarin Ya sama Bupati Flores gubernur Timur. Ya di gubernur, ya semua ya. istana ya. Ya betul betul.
betul ya. Jadi oke, Selamat lantikan. ucapan selamat dulu buat bupati Oh, kita selamat buat Pak Bupati dan wakil terpilih dan bupatinya. wakil bupati terpilih Pak Doni Nia ya, Iya, sama Pak Pak Kes, Ignas. Pak Ignas, siapa Itu lupa. selalu disebut dengan ibu. Oh Wah, ibu ya, ini kekuatan seorang Adibu, ya. adibu ya. Oke, baik. Kita lanjut Baik, ke kita topik lanjut, kita nih, kita Mas. kembali lagi ya. Mhm. Eh, Di Tabis ya? Setahu saya Di Tabisnya Tabis. di Toraja, Di Toraja. ya, Di di Toraja. Toraja. Jadi waktu itu belum ada Google Iya, waktu iya. itu, jadi kita bisa tahu Mhm, bagaimana budaya orang Toraja, mhm, apalagi soal kalau ada orang mati jalan sendiri ke tempat beristirahat terakhir. mhm, Nah, itu dari ketika keluarga pulang mengikuti kehabisan acara itu. mhm. Mereka lah yang cerita itu. Iya, iya. Dan Sekarang kan kita sudah tidak perlu itu lagi. Kita buka saja semua terjawab. cek saja Om Google ya. Jadi ini setahu saya nih, setahu Ah, kita, tahu saya. pada saat itu belum ada. Jangan sampai di luar negeri sana sudah ada Om Google tuh. Ah, tapi mungkin belum belum sampai ke Indonesia. Iya, setahu saya nih, setahu kita ini. Oke, oke, oke. Berarti Tabisnya di sana nih. Itu 25 tahun yang lalu. 25 tahun lalu. 25 tahun yang lalu. Jadi sekarang ini kita dalam rangka menuju pesta peraknya, kick off 3 Tungku mencoba kembali mengupload video dengan mempublikasikan tentang Romo Kosmas Papengboro. Koponggoro. Baik, itu perjalanan sampai ke imam ya Ya, di ya, Tabibnya. ya. Ini secara garis besar dan yang kami tahu saja, Yang kami tahu. setahu saya. Setahu saya, setahu kita. Setahu kita nih, setahu kita. Tapi nanti untuk yang tahu yang benar-benar tuh nanti ya. Oh, nanti itu mungkin dengan keluarga. Ya, nanti di episode-episode Episode berikutnya itu berikutnya ya kita akan kita akan melakukan kupas tuntas ya, hmm. setajam seperti parang yang sebuah. Ini seorang apa nih? Pengrajin kenube. Parang ya. Iya, belida, Iya. belida. Ya. Ini nanti kita akan kupas tuntas di situ ya. Baik, baik, baik. Kemudian ini setahu saya juga nih ya. Yang tadi saya tanyakan masa kecilnya sampai pendidikannya mungkin Bung Jaya tidak bersama-sama dengan beliau ya, Iya, karena umurnya memang berbeda. Oke, ini ketika dia setelah menjadi imam nih, ya. kira-kira Bung Jaya ketemu Romo Kos ini waktu itu yang pertama-tama ketika dia sudah jadi imam nih, ketika Ya, Bung Jaya sudah besar ya, saya sudah masih besar itu saya ketemu Romo itu waktu beliau masih sekolah di Jogja. berarti belum jadi imam itu. Ya, Oke, itu tapi kan sudah pernah itu ya. kan tidak tiap tahun. Oke. Kebetulan datang ketemu di situ. Ya, ya. Oke. Oke, berarti tahu-tahu sedikit ya tentang karakternya Romo Kos ya sebelumnya. Ya, Masih tidak tahu. sebelum menjadi Ya, imam, sebelum menjadi ya, imam. ya. Bisa ceritakan sedikit ketika Romo Kos setelah jadi imam nih, Ya. lalu liburan di kampung nih. Kebetulan Bung Jaya ini tetangga dekat. Jadi Ya. bisa ceritakan sedikit. Mungkin ada karakter yang berbeda mungkin atau Ya, bagaimana? ketika kami dengar Hmm. 1 minggu atau berapa hari sebelum beliau tiba, Hmm. biasanya keluarga siap-siap Hmm. bersih. Ya bilang ini Ya, Romo Kos mau Romo pulang mau nih, pulang. pulang kampung nih, liburan. Itu hampir semua anak-anak muda di lingkungan di sekitar rumah mulai takut. Mulai takut nih. Ya. Mulai takut nih. Iya takut. Kenapa? Ya karena beliau seorang Romo. Pasti Hmm. datang kita diskusi atau duduk lewat dipanggil kita ngopi sama-sama pasti harus ya berdoa dulu. Harus sembah Bapak. Ini yang menjadi kendala. Karena kita kan jarang ke gereja. Wah, Bukan tidak pernah tapi jarang. tidak apa-apa dibuka di sini nih. Nanti lo, wah, Bung Jaya jarang ke gereja ini ternyata tidak ini. apa-apa. Yang penting punya iman. Woi, mantap. Woi, mantap, luar biasa. Ya, begitu. Tapi jangan ikutin jejaknya kami ya. Ya, tidak boleh. Oke. Perlu ke gereja. Tapi setahu saya Bung Jaya maksudnya pernah ketemu lah di gereja. Ketemu lah. Oh, ketemu itu. Kan momen mau sambut baru. Tidak juga. Bung Jaya ini orangnya begitu. Dia juga rajin-rajin ke gereja. Oke, ketakutan. Ini kita lanjut nih, ketakutan. Ya, ketakutan. Jadi hari Minggu, malam Minggu itu kalau saya sering tidak tidur di rumah. Karena takut tadi itu. Takut karena beliau biasa panggil.
Kalau dipanggil coba, ketika dipanggil bangun, heeh heeh. bangun kita ke gereja, takutnya Ah, dipanggil, jadi harus apa, berpindah ini, harus pindah, mengungsi dulu ya? mengungsi dulu. Supaya paginya tidak Paginya dipanggil? kalau dipanggil tidak ada, Nanti, eee, oh dia tidak di dia sini." ke sini, sudah itu romo langsung ke gereja. Berarti kalau misalnya Jaya ada, maka sama-sama romo ke Iya, gereja nih? sama-sama gereja, tapi belum pernah, karena saya sering menghindar. Ah, jangan diikuti ya teman-teman. Eee, Oke oke oke. Selain itu, ketakutan apa lagi sih sebenarnya? Ketakutan ketika pagi, kan terlalu dekat rumah Oke itu, oke, ya. iya. Jadi saya sering dengar, ya duduk ngobrol pagi minum Mmm, kopi, atau makan pagi, atau makan siang, atau mmm, makan malam. sama-sama Beliau dipanggilin, selalu panggil saya Sina, mhm, Sina, iya. karena saya ada darah. Nah, itu saya sudah takut ini pasti kalau ke sana mereka sudah makan, iya, Mhm mhm. kan berdoanya sudah berlalu ini. Heeh. Kalau mereka belum makan ini kita berdoain, kita masih berdoain. Ah, ini yang menjadi ketakutan. Wah, ini Eee, bagus ini, kayaknya eee, Roma harus sering-sering pulang ini. Iya, supaya anak-anak lingkungan tuh rajin ke gereja dan rajin iya, berdoa kayaknya. jadi kita kan biasa ini, Bro, kita kan biasa, ya, pada umum bahasa maki itu kan orang marah. Heeh. Jadi kita mulai ini, meredahkan Ya, ketakutan sekali jangan takut sampai sekali. saya Jangan keceplosan. sampai saya kecoplosan, kata teman lewat bercanda, terus saya buang bahasa tidak baik, kalau beliau dengar, Wah, bahaya ah, ini. bahaya ini. Padahal saya dengar ini Mhm mulut saya ini, mhm saya dengar itu. mhm. Woi, beliau ini juga nakal. Maksudnya sebelum jadi Romo nih? Iya, Oh, heeh heeh. sebagai manusia wajar. Oh, iya iya Nah, iya. tidak ada satu romo di dunia ini yang masa lalunya tidak ada, Iya pasti iya ada. iya 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 iya. Baik baik baik, baik apalah. Iya iya. Tapi itulah perjalanan hidup akhirnya, eee, setelah ama kopo pedang, Mhm. kan selang waktu jauh, Oh, iya ini sama Kopong Keda nih, ya, Tuan Kopong Tuan Keda, Kopong Kedang, pastor pastor pertama pertama di di Waton pada Desa khususnya. Watona. Oke oke oke. Tapi pada umumnya katanya beliau itu pastor pertama di Arunara. Oh, iya, setahu saya nih, Ya setahu kita nih. setahu saya yang saya dengar. Oke, lanjut lanjut lanjut. Nah, jadi, eee, ketika beliau jadi romo, Mhm. itu semua orang Mmm. gembira bahwa ada salah satu lagi putra Watono yang terbaik yang diberikan tugas mengabdikan diri di gereja, menggembalakan umat, Mmm. untuk memberikan apa, ruang yang lebar untuk semua orang datang bisa berdiskusi, berikan kasih dan kebaikan pada semua umat yang datang, baik di tempat tugasnya sekarang yang di apa ini, di paroki Gotong-Gotong. Jadi mungkin ada Gotong-gotong. sama gotong royong itu yang di sekolah sebelah. SMP-nya Nah dulu. itu. Makanya sekarang dia digotong-gotong ya? Ya gotong-gotong saya juga tahu. Iya iya. Oh, jadi Romo Kos ini adalah, pastor, imam yang kedua Iya, kedua ya, yang di kedua Desa di desa Watuana. Oh ya, Batuana. ini kita ngomong-ngomong sedikit nih, ada berapa Romo ya kita punya di Desa Watuana ini? Eee, Setahu saya ya pertama sama Kopong Pedang itu Ya, ya 5 kayaknya, ada 5 ya? 5 Ada 5 5 putra terbaik 5 putra terbaik yang yang dipersembahkan mmm, oleh Desa Waton untuk bang menjadi sang ya, penggembala. itu luar biasa, Oh, diapresiasi dan ya. perlu kita dukung agar mereka berjalan di rel yang dan mudah-mudahan mereka jangan belok. Iya. Amin amin amin. Nah, gitu ya. Dan kayaknya Romo memang harus sering-sering pulang kampung Romo. Iya Ya Romo. pastilah, pastilah. Artinya tadi Kita itu ada, ada hal baik, teman-teman di ya. lingkungan anak-anak muda tuh supaya ini, rajin ke gereja, rajin juga berdoa ini. Tapi menjadi satu ketakutan itu yang Nah itu dia. Iya, heeh. jadi harus lebih banyak. Ini kalau bisa semua Romo yang 5-5 ini juga harus begitu tuh, bagus tuh. Iya, kalau pulang Iya, bersamaan di lingkungan masing-masing kan. nah, Nah, berarti ada banyak domba-domba yang dipanggil pulang nih, iya, ya? domba-domba yang hilang seperti Romo Sam sering sebut ke saya, "Ini Heeh. domba-domba saya yang hilang." Jadi gitu sudah. Ini sebuah misi yang berat buat 5 5 gembala kita nih, Iya iya 5 iya. gembala kita untuk bagaimana dia memanggil kembali pulang domba-domba kami-kami ini yang hilang Iya ini. iya, yang hilang dan kita yang hilang itu menurut saya kita perlu mendoakan mereka Mmm, mhm yang mhm. pertama sudah berpulang,
tinggalkan 4. Ya. Pak Mudah-mudahan Tertuan Kopeng segala Kedah sudah perjalanan mereka untuk mengembala umat, mungkin pasti ada tantangan di setiap tempat pengabdian mereka. ya, tempat tugas mereka. Tetap kita berdoa supaya mereka teruskan jalannya hal-hal yang baik. Dan satu yang perlu kita harus berbahagia, mereka telah mengangkat nama desa ini di tempat kerja mereka, walaupun kosnya kecil, tapi itulah cara gelekat yang mereka lakukan. Akhirnya Waton juga terkenal di Toraja sana. Di Gotong-gotong di tuh ya. Gotong sana. Waton juga terkenal di tempat sekolahnya siapa? Ada Romo satu lagi. Romo siapa itu? Siapa ini? Pak Antolo punya ini. Oh, Patrioris. Ya, Patrioris. Juga Romo Purut tim kan? Iya, ya. Yang mengenal Pak. Itu ada nilai plus yang perlu kita apresiasi. Perlu kita banggakan dan kita gembirakan. Walaupun mereka tidak buat sesuatu terus secara umum kita buat. Melekat dan soga, kalau dalam bahasa daerah, soga lewonar. Jadi dengan adanya mereka di situ, nama desa Watono pun sampai juga di situ. Ya, sampai terkenal. Bukan hanya nama desa, nama kecamatan Witihama pun terbawa, nama paroki. Adonara, ya. Nama paroki juga, paroki kita, paroki apa nih, Bung Jaya ini? Paroki Bunda Bantu. Wah, tahu Pak, kita dari gereja dia nih. Bung Jaya jangan suka berbohong nih. Tahu nih, paroki kita nih. Maria Bunda Pembantu Abadi ya. Oke, mantap. Baik, itu harapan dan doa kita pada 5 gembala kita yang sudah diutus ke tempatnya masing-masing untuk memanggil domba-domba yang hilang. Termasuk kita. Saya rasa ada pemirsa juga, ada teman-teman yang mungkin lagi nonton, banyak yang tidak, tapi jangan mengukur orang. Kita mengukur orang dari hati. Asik. Karena perbuatan itu menggambarkan tentang imannya. Ya. Asik. Baik. Kalau mau tahu isi kamar harus buka. Asik. Baik. Itu doanya kita. Berarti ini adalah 25 tahunnya nih Pesta Perak ini. Harapannya kita semoga sampai ke emas, ya. Intan. Itulah yang tadi saya sampaikan harus tadi berdoa. Supaya mereka tetap diberi kesehatan. Amin. Dan memberikan sesuatu yang baik-baik saja. Jangan memberikan cinta, memberikan kasih dan kebaikan. Oke. Banyak cabang. Cinta kepada Tuhan hanya satu. Oke, baik. Begitu teman-teman, kita sudahi dulu. Kita punya obrolan singkatnya. Setahu kita. Yang menuju Pesta Perak. Ya, 16 Juni 2025 di Desa Watona. Di Desa Waton, di lapangan The Blaster Waton. Oke, begitu. Jangan lupa teman-teman dimanapun berada, kalau di Paroki Witihama atau paroki-paroki tetangga nanti bisa bersama-sama kita untuk merayakan Pesta Peraknya Romo ini ya, supaya lebih meriah dan gembira lagi. Baik, cukup segitu ya, Bung Jaya ya. Tergantung. Kita akan lanjut ke episode berikutnya, ya, ke episode berikutnya. Mungkin kita akan ketemu dengan narasumber nih. Ini kan kita baru dengan tim. Bung Jaya ini adalah tim dari Kick Off Tiga Tungkal Donara. Jadi mungkin berikutnya kita akan bertemu dengan narasumber. Mungkin kita berikutnya kita ke keluarga atau ke keluarga. Setelah itu ke Romo Kepala, Romo Paroki ya, pastor Paroki kita ajak dialog. Atau teman-teman masa mudanya. Ya, itu juga nanti kita akan ajak dialog kita dengan akan kupas tuntas. Asik. Setajam belati yang dibuat. Ya, setajam belidah. Belidah. Oke. Baik. Sampai gitu kita sayonara buat teman-teman semuanya. Saya sayonara. Selamat malam. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, subscribe, and share. Ciao. Ciao.